kirim, kirim ya. Data-data yang dulu di DJP Online pasti sudah ada. Nah, sumber datanya tetap di DJP Online. Next. Ini kemungkinan kondisi-kondisi ketika data-data dari DJP Online tadi, ketika kita lupa atau password tadi, kemungkinan seperti ini. Kalau datanya sudah padan dengan DJP Online, ya kita tinggal lanjut. Tapi kalau memang isian atau tampilan di Cortex tidak sama, ya informasinya tidak dikenali, isiannya tidak dan sebagainya, Bapak Ibu bisa hubungi KPP terdekat. KPP terdekat ya Bapak Ibu ya ingat ya, bukan KPP di mana terdaftar. Bisa jadi Bapak Ibu kan terdaftarnya bukan di Surabaya ya, seperti saya ini terdaftarnya di tempat lahir lah atau tempat kondisi lah intinya. Tapi kalau ada kondisi seperti ini, Bapak Ibu bisa hubungi KPP terdekat untuk dilakukan perubahan data. Ya, oke, next. Ini tampilan ketika permintaan kita untuk ganti password lagi tadi lewat email ataupun lewat handphone SMS ya. Next. Contohnya ini mengeset kata sandinya, merubah kata sandi ada 8 karakter, satu huruf besar, satu huruf kecil, minimal satu angka dan minimal satu karakter khusus. Minimal ada 8 karakter ya untuk membuat password. Next. Ini kemudian login. Next. Nah, case yang berikutnya adalah dari sisi NBW yang bergabung dengan suami. Ya, Pak. Next, pastikan ya, di case ini dipastikan bahwa nama istri itu sudah ada di daftar unit keluarga atau family tax unit. Jadi di kartu keluarga dipastikan istri ada, kemudian di Cortex dipastikan lagi bahwa nama istri ya, nama nama istri itu sudah masuk di daftar kartu keluarga suami sebagai tanggungan. Ya pastikan ya Bapak Ibu jangan sampai nama istrinya ternyata nggak ada atau nama istrinya lain gitu. Misalnya di kontak ya. Ya, next. Ini sama seperti tadi tampilannya, oke. Tapi akses kontak oleh akun suami. Jadi lewat akun suami dulu ya. NIK suami berarti ya, NIK suami. Next. Ini masuknya lewat portal saya, kemudian ke profil saya, kemudian pilih data unit keluarga, pilih data unit keluarga. Di situ dipastikan dicek keberadaan di istri apakah sudah masuk ke data unit keluarga suami tadi. Next, ya. Nah ini pastikan keluarga itu apa nama istri, pastikan dan istri sebagai tanggungan, ya tanggungan dari suami, ya. Oke, next. Nah, yang berikutnya ini uh, bagaimana kalau istri itu muncul di data unit keluarga suaminya, ya itu seperti apa caranya masuk ke portal saya, kemudian ke profil saya, bukan di situ informasi umum, kemudian di ujung kanan atas itu ada menu edit, edit berarti dibetulkan ya atau ditambahkan data istri Yang ini Pak. masuk ke itu. Next. Ya, pakai panjangnya sebenarnya. Ini Ya. ini buang. Bisa. Nah, kan ada di situ unit pajak keluarga, ada menu tambah, ya tekan tombol tambah, isikan rincian data istri, ya dipastikan bahwa istri itu masuk ke tanggungan ya sebagai tanggungan tanggungan di suami, kemudian submit setelah diisi di submit ya. Oke, next. Jawaban dari contoh ya, pernyataan tadi. Nah, setelah tadi ganti password itu sudah dilakukan,
Yang berikutnya adalah kita membuat permintaan sertifikasi elektronik atau kode otorisasi. Ya, ini semacam tanda tangan elektronik. Ya, Bapak Ibu pernah sudah pernah membuat ini. Yang kami tekankan memang di sini supaya teman-teman atau lingkungan perusahaan di mana Bapak Ibu bekerja diingatkan lagi supaya mereka juga mengaktifkan tadi kode akun wajib pajak, kemudian membuat kode otorisasi. Ya, membuat kode otorisasi itu yang kami ingatkan lagi ya, caranya seperti apa. Next ya. Bapak Ibu, tanda tangan elektronik itu tanda tangan yang bersertifikasi maupun tanda tangan yang milik DJP ya, DJP. Ya, tersertifikasi biasanya untuk eh, instansi pemerintah, ada instansi pemerintah atau lembaga-lembaga yang memang ditunjuk, misalnya Peruri, IFAI dan sebagainya. Tapi kalau DJP sendiri sudah menyediakan ya, DJP sendiri juga sudah menyediakan. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih kode otorisasinya dibuat lewat mana ya. Nah, ini KO, DJP, FI ya. Kalau yang tersertifikasi bisa jadi berbayar. Kalau yang DJP free ya. Oke, next. Nah ini, baru dua permohonan kode otorisasi melakukan permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital, kemudian setelah dibuat bisa cek juga status kepemilikan sertifikasi digitalnya seperti apa sudah tersertifikasi atau belum, gitu ya. Next. Nah ini lewat kortek tadi, terus Bapak Ibu pilih portal saya, kemudian permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital, ya, next. Kemudian data-data yang sudah ada itu nanti akan terisi secara sistem terisi secara otomatis ya, data-datanya mengecek apa datanya sudah benar atau belum, gitu. Pastikan nama wajib pajak memang itu, gitu ya, alamatnya dan sebagainya, email, pastikan lagi email dan nomor telepon kan tadi di depan sudah dipastikan sudah benar, otomatis ini harusnya sudah benar juga. Next. Ini rinciannya, tadi Bapak Ibu bisa membuat kode otorisasinya lewat apa pilihannya. Nah, dari PSRE-nya seperti mana, apakah lewat kode otorisasi DJP atau pihak yang lain. Ya, pihak lain. Next. Ini kemudian buat kode otorisasi, ya, kode otorisasi, ya, kemudian bikin kode otorisasinya ada 8 digit juga ya, Bapak Ibu. Kode otorisasi itu eh, bisa sama dengan waktu aktivasi akun tadi, bisa juga berbeda, tergantung pilihannya ke Bapak Ibu. Ya, next. Nah, kemudian checklist, kemudian yang terakhir tinggal dikirim, gitu ya, kirim. Setelah itu Bapak Ibu bisa cek next, Bapak Ibu apakah sudah eh, kalau ada kan warna hijau tadi sertifikat digital berhasil dibuat berarti sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu juga bisa unduh bukti tanda terimanya itu, ya, bukti tanda terimanya. Setelah itu Bapak Ibu bisa lanjut tahap berikutnya untuk mengecek validitas status kepemilikannya. Next ya. Ini untuk mengecek validitas KO tadi apakah sudah ada atau belum, ya. Dibuktikan dengan mengprofil saya, kemudian profil saya, kemudian nomor identifikasi eksternal, nomornya sudah ada belum, gitu loh. Next. Nah ini digital. Jika status kepemilikan invalid ya, kalau status kepemilikan invalid tinggal digeser ke kanan, pilih periksa status dan klik menghasilkan. Nah, jadi sudah jelas ininya tahapan-tahapannya. Ya. Next. Nah, kalau status kepemilikan berarti kode iterasinya sudah selesai dan sudah dapat digunakan.
Ya, jadi tanda tangan elektronik tadi sudah bisa digunakan. Next. Nah, kode ini yang kedua adalah terkait dengan keamanan, kode keamanan ya. Jadi Bapak Ibu setelah membuat kode otorisasi tadi, di luaran sana kan seringkali tanda tangan itu tidak aman gitu ya. Kalau Bapak Ibu merasa kan supaya keamanan lebih lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan faktor autentifikator ya. Langkah-langkahnya dilakukan dengan langkah diaktifasi, kemudian nanti Bapak Ibu pilih terus Bapak Ibu harus install dulu ya. Ini harus install dulu lewat Microsoft Authenticator atau lewat Google Authenticator. Ya, jadi tahapannya seperti itu untuk mengamankan tanda tangan tadi, kode otorisasi tadi. Ya, langkah-langkahnya untuk melindungi data pribadi. Ya, ya intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi keamanan bilang satu faktor autentikator. Nah, terkait dengan aktivasi akun dan koderisasi tadi, Bapak Ibu saya percaya sudah melaksanakan semuanya dengan omset digital maupun langsung. Sekali lagi kami menghimbau, mengingatkan, mari sisa waktu sampai Januari ke depan, mohon teman-temannya atau rekan-rekan di tempat kerja atau pegawai Bapak Ibu yang aktivasi akun dan mengkode otorisasi akunnya, kode otorisasinya, silakan diingatkan untuk segera mengaktifkan akunnya dan membuat kode otorisasi ya supaya depan Bapak Ibu bisa langsung melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lancar ya. Mungkin dan untuk waktu berikutnya saya mengundang teman-teman penyuluh untuk depan kita bersama terkait dengan pengisian SPT turunan badan lewat Kortek. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke SPT turunan badan Kortek Pak Iqbal ya. Ya, monggo Mbak Gisel dan teman-teman yang lain. Silakan. Baik, selamat pagi. Izin Pak Agus, izin Pak. Perkenalkan saya Gisela dari Kanwil DJP Jawa Timur 2. Hari ini hadir di sini untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu melakukan simulasi pengisian SPT tahunan PPh Badan. Karena di tahun pajak 2025 ini kita laporannya akan menggunakan Cortex, sistem yang baru. Kami mohon maaf kalau memang tadi mulainya agak delay, karena kami sebenarnya ingin Bapak Ibu bisa join ke dalam jaringan internet, jaringan DJP untuk pelatihan. Beberapa wajib pajak tadi kami coba bantu, ada yang bisa tersambung dan ada yang tidak. Sehingga mohon maaf setelah kita lakukan uji coba, mungkin ada baiknya kita menggunakan yang versi simulator atau yang versi internet gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu. Kalau misalkan yang dari Zoom juga mau mengikuti bisa. Nah sekarang di semua sudah terlihat kita coba untuk mengakses SPT simulator terpadu Cortex terlebih dahulu. Kalau ada yang belum connect ke simulator boleh tunjuk diri. Jadi masuknya ke SPT simulasi.id ya. Ini masukkan NIK Ibu saja ya. Jadi untuk menggunakan NIK nambah digit Ibu masing-masing dan untuk kata sandinya bisa izin bukan menggunakan kata sandi yang ada di kertas ya. Yang ini Bu tanda tanyanya buat diklik tanda tanya. Nah, ini bisa di copy, diklik dulu lalu di copy yang ini ya. Permisi ya Bu ya. Jadi untuk username-nya pajak tumbuh Indonesia tangguh, tapi memang untuk ini ngisinya tulisannya gitu agak keriting ya Bapak Ibu ya. Ada menggunakan apa namanya ini ya gitu. Nah, jadi
yang bisa tersambung tadi ke VPN menggunakan Monggo, kalau TP Portal itu dia menggunakan yang username yang ada di kertas yang kami bagikan. Tapi karena tadi ada kendala tidak semuanya bisa join, untuk yang lain silakan mengakses SPP simulasi ID dengan menggunakan ID penggunanya adalah NIK Bapak Ibu masing-masing, lalu passwordnya bisa diklik bisa di-copy, baca, tunggu Indonesia, tunggu login. Semuanya sudah lagi? Belum. SPT simulasi aja. Bisa. Sisa matinya. Tolong ya. Oke. Yang lain sudah bisa? Sudah. Ya, coba yang operator juga ini ya, Mas, diloginkan. Jadi Bapak Ibu kita sudah menyediakan namanya simulator terpadu Cortex untuk Bapak Ibu latihan di kantor ataupun di rumah. Saat ini untuk simulator tersedia hanya untuk wajib pajak SPT PPH badan saja, namun ke depan untuk SPT orang pribadi pun juga bisa digunakan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah karena kita mau untuk latihan SPT tahunan badan, maka silakan lakukan impersonating terlebih dahulu. Nanti simulator ini Bapak Ibu ya ada pop up gitu ya. Pop up informasi-informasi mengenai SPT tahunan sambil Bapak Ibu baca. Nanti bisa sambil mengisi gitu ya. Nah, secara garis besar saya sampaikan apa saja sih yang berubah di dalam pengisian SPT tahunan PPH Badan versi Cortex. Yang pertama kalau memang sebelumnya waktu mengerjakan SPT tahunan itu mengisi dari lampiran terlebih dahulu gitu ya. Nah sekarang di versi Cortex ini Bapak Ibu akan mengisi dari induk. Kita akan melihat induk terlebih dahulu. Kita isikan pertanyaannya biasanya ya tidak kayak gitu pertanyaannya atau mungkin ada pilihan yang harus kita pilih di induk untuk kemudian mengetahui lampiran apa saja sih yang harus kita isi. Nah, jadi lampiran antara wajib yang satu dengan wajib pajak yang lain itu bisa jadi berbeda tergantung dari jawaban Bapak Ibu dari induk, gitu ya. Nah, kemudian hal lagi adalah di konteks ini kami menyediakan pilihan 12 sektor usaha yang bisa Bapak Ibu sesuai dengan usaha masing-masing. Kalau misalkan ada di sektor usaha itu misal ada dagang jasa, kemudian ada pilihan umum juga, ada infrastruktur. Nah, kalau misalkan saya sektor usaha saya lebih dari satu bagaimana gitu pertanyaannya ya. Silakan dipilih sektor usaha yang dominan. Pilihan sektor usaha Bapak Ibu akan menentukan bentuk dari laporan keuangannya. Item-item dalam laporan laba rugi. Nah, nah, itu dipengaruhi dari pilihan sektor usaha Bapak Ibu. Dan itu ada di sektor usaha Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau melihat ada di lampiran per 11 tahun 2025. Nanti silakan dicocokkan gitu ya dengan laporan keuangan Bapak Ibu masing-masing. Lalu cocok kemana? Menggunakan sektor yang mana? Apakah dagang sudah cukup gitu ya? Atau infrastruktur yang lebih cocok dengan laporan keuangan Bapak Ibu semua gitu. Dan lagi adalah fiskal gitu ya. Fiskal itu kan mungkin kita gabung gitu Ibu ya. Nah di versi konteks ini kita melakukan penyesuaian fiskal itu per item di dalam laporan laba rugi. Jadi kalau memang omset yang kita masukkan ke final semua, usaha kita langsung start di situ bahwa penghasilan kita, omset kita ini dikenai PPh final.
gitu. Biasanya per itemnya itu nanti yang ini tidak, ini ada penghasilan final. Jadi kita sesuaikan. Jadi per item, nggak gelondongan, gitu ya. Oke. Coba lah kita sulit klik di bagian PWP-nya itu kemudian bisa impersonate ke badan usahanya. Tanda yang impersonate di atasnya apa? Nah, ada dibuatkan ini sama Cortex. Oke, kita mau bikin silakan Cortex. Oke, lalu klik lagi di SPT. Nanti template-nya akan seperti yang ada di layar. Bu, saya nebeng ya. Oke, nah ini masih kosongan. Sekarang kita mau buat konsep semua konsep SPT. Ada pilihan kita pilih PPH dan betul diklik PPH. Klik next. Lalu pilih yang SPT tahunan. Tahun projectnya pilih 2025. Lalu diklik next. Untuk mobil SPT-nya silahkan dipilih yang normal. Aduh, ada pertanyaan apa itu di chat? Kalau yang di Zoom mau mencoba nggak apa-apa. Nanti buka simulator ya. Password simulator bisa untuk internet bisa lah Bapak Ibu. Jadi ini memang untuk latihan dengan menggunakan internet gitu ya. Di sini tadi bisa intranet, tapi kalau pakai internet kayaknya SPT strap simulasi .co.id silakan. Jika Zoom mau coba silakan. Itu bisa. Oke, lanjut kita ke simulatornya lagi. Passwordnya Project Tumbuh Indonesia Tangguh ada nah, tanda tanya yang ada di laman simulatornya Bapak. Nah, ini mungkin dibantu ya. Oke. Kalau sudah pilih normal, kembali lagi ke layar Bapak Ibu semua. Ya, nanti ke pembetulan ya pilih yang pembetulan. Kalau sudah diklik create tax return. Tidak bisa. Oke. Nah, silakan klik konsep SPT Bapak Ibu. Di kiri ada konsep SPT. Nah, sebenarnya iya, sudah. Oke. Oh, gitu ya. Isinya kalau diklik juga tercreate di draftnya. Kebetulan kamu sudah ada draftnya, pasti nggak mau dibuat draft yang kedua gitu ya. Oke. Diklik ini, oh tapi sudah muncul. Ya, di refresh. Coba lagi. Oh, nggak mau keluar. Dibuat konsep tadi bisa nggak Bapak? Next. Nah, sekarang konsep Pak. Di refresh. Nggak mau ya. Ternyata udah dilaporkan Pak ini. Ada yang tidak keluar draftnya, Bapak Ibu. Yang nggak keluar boleh dicek di SPT dilaporkan, gitu ya. Di SPT dilaporkannya sudah ada ternyata. Kalau sudah pernah dilaporkan, ya tentu saja nggak bisa buat draft SPT normal, bisanya buat pembetulan. Oke. Di SPT semua? Ya, sambil dijawab ya. Bingung kalau nggak kalau nggak ada nih klik apa nih kita ya. Oke, kita insight hasilnya
Nah, selamat datang di simulator SPT gitu ya. Ini terbatas untuk edukasi, bisa diklik OK saja. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Oke. Nah, ini bisa sambil di OK saja. Nanti, nah saya coba untuk sampaikan ya. Jadi Ibu, kita di simulator ini menggunakan khusus untuk sektor usaha dagang saja di sini. Nanti kita sama-sama cek ya. Kalau sektor usaha dagang isinya kayak apa sih gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk sektor usaha lainnya sebenarnya sudah dibuatkan video tutorialnya dan juga slide-nya. Bisa dicek kalau video tutorial ada di YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak. Kalau untuk salindianya ada di pajak.go.id. Nah, boleh naik dikit. Pak? Nah, yang pertama adalah kita mau sampaikan bahwa secara default tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Hanya ada induk dan lampiran default yaitu lampiran L-Data dan juga L11B. L-Data itu terkait dengan kepemilikan, L11B adalah perhitungan biaya pinjaman yang boleh dibebankan. Jadi ada dua lampiran ini saja defaultnya. Nanti lampiran-lampiran yang lain akan sesuai dengan jawaban kita yang ada di induk. Kita lihat di bagian atas ada header. Kalau dia abu-abu itu berarti dia otomatis sudah ada isinya, entah itu dari profil atau nanti terisi dari lampiran, alias nggak bisa diubah. Itu ya. Kalau misalkan dia soalnya gitu, warnanya bisa diisi gitu ya. Di bagian ini kita bisa memilih metode pembukuannya, apakah dia kas atau akrual. Gitu ya. Kalau kas yang memang untuk beberapa wajib pajak tertentu memang sudah menyampaikan pemberitahuan. Jadi seakan untuk saat ini kita pilih yang akrual, Bapak Ibu. Nah, di situ ada tombol SPT. Ya, kita nggak simulasikan hari ini, tapi maksud dari tombol itu adalah itu untuk memanggil data-data pemotongan dan juga pemungutan pajak kita yang dilakukan oleh rekanan kita, pihak lain gitu ya. Kalau kita sudah dibuatkan bukti potong, bukti pungut oleh pihak lain dalam konteks, maka ketika kita klik profil SPT, datanya akan masuk langsung ke dalam draft SPT kita, gitu ya. Nah, saat ini kita tidak simulasikan. Lalu kita turun di bagian A ada identitas wajib pajak sesuai dengan profil wajib pajak gitu ya. Langsung kita menuju ke bagian B, informasi laporan keuangan. Nomor 1, sektor usaha. Nah, sambil diklik Bapak Ibu semua. Nah, itu adalah pilihan-pilihan sektor usahanya gitu ya. Nah, cuman untuk simulator ini kita akan gunakan yang perdagangan. Jadi silakan diklik perdagangan. Nomor 2, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Silahkan dipilih ya bisa nggak? Ya. Lalu kita pilih opini auditornya, WTP mungkin ya, wajar tanpa pengecualian. Nah, jadi kalau nanti ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih laporan keuangannya di audit, nanti akan ditanyakan opini auditnya apa. Kemudian setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan NPWP auditornya. Nah kebetulan kalau di Kortek ini di BAMI-nya sudah ada. Nantinya Bapak Ibu input sendiri gitu ya. Nah kalau memang tidak di audit, pilihlah tidak di audit gitu ya. Oke. Sampai sini semua kita lanjut ya. Ke C. Apakah menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final? Ini adalah wajib UMKM 5. Jadi silakan pilih tidak gitu ya. Guys, kita pilih tidak ya. Nah, apakah wajib menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final? Kita pilih ini iya. Karena memang penghasilannya final ya Bapak Ibu ya. Oke. Nomor 3, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini kalau memang ada silakan dipilih ya, kalau nggak ada ya dipilih tidak. Kita ini simulasikan ya, pura-puranya menerima dividen gitu ya. Menerima dividen dari wajib pajak badan dalam negeri. Jadi kita masukkan ke dalam yang tidak termasuk objek pajak. Silakan diklik iya. Nah, lihat Bapak Ibu ketika menjawab
menjawab pertanyaan di induk, itu akan ada notifikasi silahkan mengisi lampiran, betul? Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi, Ibu silahkan jawab pertanyaan di induk, nanti itu akan memunculkan lampiran-lampiran apa saja yang harus kita isi, gitu ya. Saya izin untuk menyelesaikan induk dulu ya Bapak Ibu ya, nanti baru kita lihat lampirannya. Lanjut ke bagian B, nomor 4, penghasilan otomatis sebelum fasilitas pajak itu akan terisi otomatis angkanya dari lampiran L1 atau potongan laba ruginya nanti ya. Kemudian di nomor 6, nomor 5 dan 6, ini apakah wajib pajak memperoleh fasilitas dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Nah, kalau untuk simulasi pagi hari ini untuk fasilitas kita skip Bapak Ibu ya, silahkan dipilih tidak. Tidak. Nah, nomor 6 juga tidak, ini terkait yang kegiatan magang gitu ya. Nah, nomor 8 kasihkan. Nah, kalau memang ada kerugian fiskal, silahkan dipilih ya, tapi ini kita pilih tidak. Kemudian nomor 10, ini juga fasilitas silahkan dipilih tidak. Tuh ya. Nah, untuk tarif pajak nomor 11 itu dia ada pilihan gitu ya. Kita ada pilihan tarif 22% gitu ya, tarif fasilitas atau tarif yang 31E, fasilitas 17 ayat 2B atau 31E dan tarif pajak lainnya. Kita akan coba simulasikan menggunakan tarif pajak umum. Ceritanya ini kita nanti dari penghasilan dari real estate, jadi semuanya dikenai final ya Bapak Ibu ya. Kita ceritanya nanti simulasinya seperti itu. Yang bikin cerita siapa lagi? Kita bikin gitu ya. Oke, kita coba. Pilih yang atas aja, yang paling atas, ketentuan yang umum, gitu ya. Mau nggak dia? Oh, oke, dia mau 31E. Kalau simulator ya nggak apa-apa. Diikuti aja nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Oke, kemudian nomor 12, ini dia akan menghitung kalkulasi hasil kalkulasi saja Bapak Ibu. Nah, nomor 13, apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan atau dipotong atau dipungut pihak lain? Ini kita pilih iya aja mungkin ya. Coba dipilih ya. Kalau dipilih tidak, mau nggak dia? Wah, ketika misalnya kita di lain gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kita pilih tidak, itu akan ada notifikasi. Ada data nih di Cortex terkait pemotongan. Nah, dibolehlah dipilih ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalaupun muncul terus kemudian ternyata dipotongnya itu salah gitu ya. Mungkin lawan transaksinya salah bikin bukti. Kan mungkin aja itu kita pilih tidak, nggak kita kreditkan juga bisa. Oke. Jadi kalau memang salah kan mau bagaimana lagi gitu kan? Kan dia kan terprofil. Tapi kalau salah ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang bukan bukan milik Bapak Ibu, harusnya nggak dikreditkan ya silahkan, boleh. Masih jadi datanya terprofil, tetapi masih bisa dilakukan perubahan. Lanjut di nomor 11 itu angsuran PPh pasal 25 itu terisi kalau memang ada pembayaran PPh pasal 25 dalam setahun langsung secara otomatis masuk ke situ. Nomor 15 kalau ada STP PPh pasal 25 kita masukkan pokok pajaknya saja. Nah, nomor 16 ini apakah ada memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan, mungkin tax holiday gitu ya. Nah, ini dipilih tidak saja karena simulatornya tidak mengakomodir ya terkait dengan fasilitas. Kemudian nomor F, bagian F itu adalah hitungan kurang atau lebih bayar. Nah, ini secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Di 17 ceritanya tidak ada persetujuan pengangsuran, jadi dipilih tidak. Nah, nanti kalau perhitungan, kalau Bapak Ibu mungkin mayoritas final apa semua ya kan ya. Nah, jadi sebenarnya perhitungan aja Bapak Ibu, apakah dia kurang bayar atau lebih bayar. Kalau lebih bayar nanti dipilih kembalikannya lewat restitusi pemeriksaan atau pengembalian pendahuluan. Ke bawah lagi, informasi rekening dapat dari hasil ya Bapak Ibu ya. Nomor ini
Apakah WP merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25? Ini untuk wajib pajak bank, BUMN, BUMD, perusahaan masuk bursa. Nah, itu kan diminta untuk menyampaikan SPT perhitungan PPh pasal 25 secara terpisah. Jadi untuk wajib pajak itu pilihnya iya. Selain yang itu silakan dipilih tidak. Kemudian kita lihat di poin H, Bapak Ibu, ke bawah. Nah, di poin H ini ada penyitaan transaksi. Boleh sama dilihat-lihat layarnya. Yang pertama ada transaksi yang pengurusan istimewa atau tidak, gitu ya. Untuk siang hari ini silakan dipilih tidak. Yang satu berkewajiban menyampaikan dokumen penentuan harga transfer. Nah, itu silahkan dipilih tidak juga. Untuk yang bagian hari ini mungkin sama Bapak Ibu ya, silakan yang semuanya dipilih tidak kecuali yang 21E. Jadi coba dilihat di 21E itu terkait apa? Penyusutan ya. Jadi di tengah-tengah hubungan gitu ya, pernyataan transaksi ada penyusutan. Jadi jangan lupa yang 21E-nya dipilih iya supaya memunculkan lampiran untuk melaporkan penyusutan fiskalnya. Semua boleh di scroll ke bawah Bapak Ibu ya. Di bawah itu ada lampiran-lampiran ya. Nah, lampiran ini yang pertama tentunya laporan keuangan. Laporan keuangan harus diupload ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di bawah nanti oh ini cuma satu ya, baik. Nanti mungkin untuk lapornya ini kalau mau melampirkan sesuatu silakan klik pilih. Kemudian bisa milih PDF, file PDF-nya, tapi jangan berhenti sampai saja gitu ya. Harus sampai diklik unggah. Itu baru lampirannya terupload menjadi lampiran SPT tahunan di Cortex. Untuk ukurannya, kalau nggak salah yang laporan keuangan ini maksimal 25 MB, tapi untuk lampiran-lampiran yang lain itu sepertinya 5 MB. Nah, lampiran yang lain apa? Misal, kalau diaudit oleh KAP gitu ya, nah itu opini auditnya itu nanti juga di-upload. Ada lampiran itu. Nanti mungkin ada yang CBCA dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari jawaban-jawaban Bapak Ibu di induknya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada lampiran wajib yang memang Bapak Ibu harus upload tapi nggak di-upload, otomatis ketika klik dan lapor itu akan ada notifikasi merah-merah. Ini harus di-upload nih gitu. Pemberitahuan. Oke. Nah, kalau sudah nanti bagian bawah tinggal pernyataan gitu ya. Nanti kalau sudah selesai semua tinggal diisi aja siapa yang menandatangani. Oke. Boleh. Semua sudah sampai sini ya. Oke, sekarang kita naik lagi scroll ke atas, kita cek lampiran apa saja sih yang keluar gitu Bapak Ibu ya. Harusnya seperti yang di layar ya. L1C, L2, L3, L4, L6, L8, L9 sama L11B. Sama semua? Sama. Atau ada yang kurang? Kalau ada yang kurang berarti ada yang salah di jawabannya nih. L8 nggak ada. Oh, coba di bawah. L8 itu kaitannya sama ini. Nah, nomor 11 perhitungan. Jadi kalau L8 itu muncul karena kita memilih tarifnya tadi tarif 31E. Karena ini skenarionya kan perdagangannya Bapak Ibu ya. Perdagangan omsetnya 50 ceritanya. Jadi masih di bawah 50M kita masih bisa pakai tarif yang khusus yang 31E. Di mana tarifnya lebih rendah 50% untuk peredaran bruto hingga 4,8 miliar. Seperti itu kita coba cek umurnya ya, sama namanya ya. Oke. Coba cek yang L1C. L1C juga pecah laporan posisi keuangan. Udah diklik OK saja untuk pop-up yang muncul. Coba dilihat-lihat apa yang itu adalah akum-akum laporan keuangan versi usaha dagang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah,
Terus cara mengisinya bagaimana gitu ya. Kita lihat yuk di bagian awal kronologi. Sekarang kita mau inputkan penjualan domestik katakanlah ya. Silakan di sebelahnya penjualan domestik. Pensil di sebelah penjualan domestik, nanti tampilannya akan seperti yang ada di bawah. Ada objek ada dikenakan PPh kriminal, ada penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Di bawahnya ada ya kode konsumen fiskal dan juga nilai fiskal sebelum fasilitas perpajakan. Jadi coba kita isi, komersialnya adalah kalau kita omsetnya 5 miliar, silahkan diisi 5 miliar. Nah, kalau 5 miliar ini dia dikenai PPh final, maka selain dimasukkan di nilai komersial 5 miliar, silahkan dimasukkan juga dikenakan PPh final 5 miliar ya. Oke. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi, nah, kalau penyesuaian fiskal diisi kalau nomor abad penyesuaian fiskal positif atau negatif. Kalau nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Ya, langsung diklik simpan saja. Nah, misal kemudian ini kita simulasi saja ya. Misal kita ada bagian ya Bapak Ibu ya. Coba masukkan di mana ini dia pendapatan 4199 pendapatan lainnya ketemu agak ke bawah setelah HPP katakan nah nih ya pendapatan lainnya gitu ya. Nah misal di sini kita masukkan 50 juta gitu ya 50 juta. Nah jangan berhenti di komersil saja langsung kita masukkan juga di bagian cek 50 juta. Nah, masih kosong nih ya ceritanya ya Bapak Ibu ya, jangan dibiarkan kosong. Harus diisi 0 kalau memang tidak ada isiannya. Jadi harus diisi 0 semua. Nanti langsung klik simpan. Nah, gitu ya. Oke? Iya, gimana Bu? Kalau suruh si ibunya lain ini nggak mau ya? Kasih. Nge-lag dia Bu ya. Pak, ya, wifi-nya mungkin. Enggak sih, yang lain bisa tuh. Nah ini aja Bu. Nggak mau tadi ada perasaan. Oh, ini ya biru-biru bawah kecil ini kan. Ini kan simpan, tapi ini mau. Tadi Ibu sampai mana? Tadi sampai isi ini 4002. Cuman harusnya tetap bisa di scroll turun sih. Iya, nggak mau. Dikecilin aja ya. Oke, iya. Ini mungkin laptopnya. Nah, kalau gini mau dia ya. Baik. Ya, terima kasih. Apa nggak sama tampilannya yang di simulator gitu ya? Nah, misal kita isikan gitu ya Bapak Ibu ya. Komponen apa yang kita isikan di atas ya? Mungkin misalnya apa persediaan atau misalnya yang ada di bawah ya. Masalah tunjangan bonus gaji gitu ya. Nah, boleh klik pensil dulu. Masukkan 400 juta beban gaji, klik pensil. Beban gaji gitu ya, 400 juta. Nah, kalau memang ceritanya ini untuk memperoleh penghasilan yang dikenai final gitu ya, yang dikasihkan di penyesuaian fiskal positif, ya 400 juta gitu. Nah, karena ada penyesuaian fiskal positif, kita harus cari alasan penyesuaian fiskal. Silakan
penyesuaian fiskalnya diklik, lalu ada yang FP, ada yang FN. FP itu untuk kode koreksi fiskal yang positif. Kalau FN yang negatif. Nah, kalau ini kaitannya untuk memperoleh penghasilan yang dikenai PPh final, maka Bapak Ibu bisa pilih FPO 11. FPO 11 biaya untuk mendapatkan menagih memelihara penghasilan yang dikenakan final. Kalau mau nggak gitu, Berarti per item harus dikoreksi satu-satu. ya udah. Jelas semua, cuma lipat jelas. Iya, sama bentuknya dalam sekali. Kita kayaknya kan lebih jelas kan lebih enak. Simpan. Apa mau biaya apa transport? Apa tuh biaya apa? Biaya penyusutan gitu ya. Ya udah sama seperti tadi misalnya masukkan penyusutannya 1.387.000.000 gitu ya. Ini kita simulasi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau coba-coba ya. Nah, nanti dimasukkan positif juga. Di penyesuaian fiskal positif dikoreksi ibu penghasilannya final semua gitu udah ceritanya. Nah, gitu ya. Ini nah sekarang semua tidak begitu, jadi harus per item gitu simpan. Nah, lalu ada gitu. Nah, Ibu ini item-itemnya ini aja bisa diganti atau enggak soalnya sama yang dilaporin keuangan kami gitu kan. Ya, jawabannya adalah kalau untuk dagang ya template-nya kayak gini Bapak Ibu. Nanti untuk jasa beda lagi, untuk infrastruktur beda lagi, nggak bisa diubah. Nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan yang paling mendekati sifatnya dengan akun-akun Bapak Ibu yang mana, gitu ya. Nah, saya kasih contoh ini mungkin Bapak namanya sanksi administrasi PPh pada penghasilan gitu misalnya ya. Masukkan di 5399. Ini ceritanya kita sanksi administrasi PPh. Masukkan di 5399 misalnya 40 juta gitu ya. Masukkan di 40 juta. Kan yang diamankan ya karena membayar sanksi dan PPh. Masukkan di penyesuaian fiskal positif 40 juta. Gitu ya. Diketik di situ 40 juta karena tidak boleh dibebankan. Nah, negatifnya isi 0. Dan nanti kalau misalkan sebenarnya kan banyak wajib pajak di kami memang melakukan edukasi Bapak Ibu ya. Sudah sampai berapa ya lupa saya 20 kali ya. Nah itu sudah berbatch-batch kami di kantor. Itu wajib pajak itu waktu menggunakan simulator yang dari kantor kami yang TP Portal itu mereka sampaikan wajib pajak. Bu ya kalau kosong langsung muncul. Nah, begitu. Nah itu sudah kami sampaikan. Tapi misalkan nanti kalau memang tidak ada jangan lupa Bapak Ibu kalau kosong dienolkan supaya bisa disimpan gitu ya. Nah, silakan diklik kodenya investornya. Diklik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa milih kode penyesuaian fiskal itu lebih dari satu. Nah, misalnya ini Bapak Ibu bisa pilih FPO 06 sama FPO 08. Nah, FPO 08 itu sanksi administrasi. Nah, kemudian pajak penghasilan FPO 06. Jadi kalau mau milih satu, boleh, gitu ya, boleh.
Nanti langsung klik simpan. Itu ya. Jadi dia kalau Bapak Ibu lihat nih, bagi tabel-tabelnya ya. Yang paling kira itu adalah secara fiskal ya. Bapak Ibu langsung terkoreksi semua. Gitu ya. Boleh sambil dicek. Nah, betul? Yang di kanan pasti nol semua. Langsung. Cuma itu tadi catatannya. Memang harus dikoreksi per item. Itu ya. Oke. Aman jaringan? Aman ya? Oke. Nah, oke. Mungkin untuk teknologi seperti itu Bapak Ibu, tata cara untuk ngisinya gitu ya. Kita lakukan per item. Kalau memang dari final ya isikan di final, kalau non objek isikan juga komersial dan non objek. Kalau ada penyesuaian fiskal positif atau negatif ya langsung dikoreksi per itemnya. Oh, kalau salah waktu milih koreksi fiskal itu ada salah milih kode gimana gitu. BP itu takut. Nah pertanyaan saya harusnya dikoreksi nggak Pak gitu. Ya dikoreksi cuma salah aja kodenya. Nah gitu. Ya enggak apa-apa nanti kan tinggal betulin kode saja. Kalau dari hitung-hitungan kan tetap sama saya bilang gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu cek. Ini sebenarnya saya penyesuaian fiskalnya karena apa sih gitu ya. Karena itu kan informasi ya buat kami juga nanti di DJP melihat, oh ini sebenarnya koreksi fiskalnya karena apa. Tuh. Apa namanya? Laporan kita turun ke bawah, ada laporan neraca. Laporan keuangan, posisi keuangan dan neraca. Kalau ini saya secara konsep tinggal menambahkan saja dari laporan neraca Bapak Ibu langsung diisikan. Katakanlah kasnya berapa? 2 miliar, 5 miliar ya itu. Terserah Bapak operator diisi berapa, saya ikut ya, miliar katakanlah. Nah, itu silakan diisikan. Kuncinya apa Bapak baca? Harus balance, betul ya. Nah, jadi harus akunnya harus balance. Nah, ya jadi pesan saya tadi kan pasti nggak bisa 100% mungkin sama akunnya semua ya. Nah, itu mungkin yang harus Bapak Ibu cek lagi. Ini ikutnya masuknya ke akun yang mana, yang sifatnya mungkin lebih mendekati. Itu ya. Oh ya, jadi Bapak Ibu kami sampaikan, kalau di konteks ini, ketika Bapak Ibu mengisikan item-item di draft SPT tahunan, dia akan secara otomatis tuh auto save Bapak Ibu. Jadi akan secara otomatis dia akan turun ada notifikasi successful gitu warna hijau. Warna hijau itu sukses. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau dikit-dikit klik simpan konsep juga enggak masalah. Gitu ya. Jadi ngisi dikit simpan konsep, ngisi dikit simpan konsep. Aku tidak sakit. Nah, boleh. Tapi secara otomatis dia sebenarnya udah auto save gitu ya. Nah ini satu Bapak Ibu ya. Terkecilnya ngisi seperti ini. Nah hari ini kita fokus ke gimana cara ngisinya nah gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu biar familiar terlebih dahulu. Kalau kita ke dua, oke bisa ditutup. Nah di L2 ini Bapak Ibu ini terkait dengan daftar kepemilikan yang bagian A. Sudah ada namanya kan di situ kan. Karena dia itu akan ngambil data dari profil wajib pajak. Ini Bapak Ibu yang ada di akun wajib pajak itu kan ke situ. Pemegang sahamnya dan juga pengurus datanya akan masuk ke sini. Misalkan mau nambah atau mengurangi, misal orang ini udah enggak ini kok udah nggak jadi pengurus kok gitu nggak harusnya udah nggak masuk di sini nggak bisa mengubahnya lewat SPT tahunan biasanya diubahnya melalui menu profil jadi Bapak Ibu masuk info sumber badan kan seperti biasa
profil saya, informasi umum, lalu edit. Kayaknya udah familiar soalnya dengan edit-edit ya. Bisa langsung diedit oleh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang bisa kita lihat gitu ya. Silakan diklik pensil. Nanti kita bisa isikan modul di dari pemegang saham satu misalnya berapa, katakanlah 100 juta apa berapa. Nah, kemudian disetor berapa 15% dalam bentuk presentase gitu ya. Dan bisa diisikan ininya Ibu. Kalau untuk namanya nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Nanti kalau sudah, nanti disimpan gitu. Ya, oke, boleh sambil dicoba, boleh nggak juga ya. Nah, kemudian di bagian itu pemetaan modul utang pada perusahaan afiliasi. Nah, yang ini bisa ditambahkan kalau memang Bapak Ibu di inbox waktu ditanya ada nggak penyertaan modul afiliasi? Iya. Nah, tapi kita pilih tidak. Di bagian H itu kita pilih tidak. Jadi kita tidak mengisi yang bagian B. Kalau ada, kalau bilang, oh ada. Nah, jawabnya ada, nanti pasti di bagian B bisa ditambahkan. Kita, oke. Ke atas kita ke L3. L3 itu ada dua bagian. Ada penghasilan dari luar negeri, ada juga pemotongan dari pihak lain. Nah, kalau misalkan memang ada penghasilan dari luar negeri, silakan diklik tambah, gitu ya. Diklik tambah bisa nggak Mas di simulasi tambah? Yang A, tambah. Nah, nanti kita isikan siapa sih pemotong pajaknya, negaranya mana, kayak gitu ya. Terus tanggal pemotongannya, berapa jumlahnya, jumlah penghasilannya dan lain sebagainya. Kalau ada. Oke. Misal, nah ini cuma dilihat aja Bapak Ibu, nggak usah dicoba, nggak apa-apa Mas, ditutup aja. Cuman untuk melihatkan saja. Bisa nggak ditutup? Enggak bisa. Ke bawah nggak mau, bentar. Nah, apa namanya? Di minimize Bapak Ibu. Dikecilkan tampilannya. Sudah. Oh, sudah bisa ya. Kalau misalkan nggak ada tombol close-nya, mungkin bisa dikecilkan untuk tampilan layarnya, nanti dia bisa di close. Itu ya. Terus nanti dibisik lagi, betul ya. Aman ya? Tadi cuma bonus aja ya, yang penghasilan luar negeri mau kasih lihat aja ke Bapak Ibu. Nah, yang bagian B, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, seperti yang tadi saya sampaikan, karena dia akan terprofil dari Cortex, ya jadi akan otomatis masuk. Cuma kalau itu nanti lihat di sini ternyata, oh ini bukan transaksi saya nih, gitu ya. Nah itu masih bisa dihapus, tuh, gitu ya. Dan juga cek di sini ada, ya sebenarnya kalau memang datanya nggak masuk, mau tambah pun bisa. Jadi key in masukkan satu-satu, itu bisa. Masukkan NPWP-nya 16 digit, ya kan? Boleh, ada nggak itu NPWP-nya? Nah, contoh dimasukkan. Misal nih pakai ini ya. Masukkan NPWP-nya namanya otomatis muncul. Nanti misal ada garis pajaknya PPh pasal 23 katakanlah. Nah, DPP-nya berapa? 200 juta katakanlah. Nah, PPh-nya berapa tuh? 4 juta ya. Nah, kemudian nanti nomor buktinya berapa, tanggal buktinya tahun diisi. Nah, simpan. Nah, itu. Jadi datanya terprofil tapi masih bisa diedit. Gitu ya.
Oke. Sudah? Sekarang kita masuk ke L4 ya. L4 ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak gitu ya. Nah, tadi kan kita ada omset 5M gitu ya. Nah, dikenakan pajak final ya. Nah, silakan diinputkan di sini pakaian PWP gitu ya untuk yang karena menyetor sendiri kan ya. Kalau untuk real estate L4, L4. NPWP-nya ingat ya walaupun NPWP-nya 16 digit tuh ya. Jadi diisikan NPWP kita tuh. Lalu nah ini dia objek pajaknya, seluruh objek pajak final itu keluar semua Bapak Ibu di drop down listnya ya. Jadi kita pilih yang pengalihan ya namanya. Pengalihan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Ini yang warna itu tadi ya? Oh ya, ya. Ini kalau kurang gede di Jadi pemasukan NPWP sendiri karena nyetor sendiri Bapak Ibu ya. Objek pajaknya pengalihan, kemudian tadi omsetnya dia 5M. Lah tarifnya ini juga Bapak Ibu harus isi sendiri 2,5 gitu ya. Mestinya ngisikan yang lokasi ya. Jadi kita bangunnya juga sekalian sama. Bukan ini sama jenis pajak penghasilan final. Paketnya sebenarnya nanti aku salah gitu ya. Nah, oke. Ya kami cuma bisa menyampaikan ya kalau itu. Jadi masih pilihnya pengalihan langsung 2,5 terus apa saya sebut begitu langsung ya. Nah itu ya kamu cuma bisa menyampaikan saja sih Bu gitu ya masukannya gitu ya 2,5 ini masuk simpan gitu, katakanlah ya. Nah kemudian yang bagian B gitu ya. Yang bagian B itu yang tidak termasuk objek pajak. Tadi kan ceritanya kita pernah bikin ya. Silakan diklik tambah lalu kita pilih jenis penghasilnya dividen. Dividen kemudian sumber penghasilannya dari mana? Katakanlah PTX gitu ya. Yaitu PTX. Terus penghasilan bruttonya tadi 50 juta. Dapat dividennya berapa tadi 50 juta. Lalu simpan. Tuh. Kalau self payment kan harusnya sudah ada bupotnya kan. Nah ya, maksudnya kan bayar sendiri kan bikinnya bupot self payment. Nah yang tadi final itu tuh masih dalam konfirmasi ya Bapak Ibu ya, nanti apakah dia akan langsung masuk atau tidak. Karena ini Bapak Ibu sudah bikin bukti potongnya gitu ya. Mungkin nanti kami terkait dengan self payment apakah dia otomatis atau tidak. Kalau enggak pun kan akhirnya seperti ini gitu ya kira-kira. Tuh ya. Karena memang setor sendiri ada bikin self payment lalu dilakukan di unifikasi gitu kan. Ya, oke. Oke. L4 sudah ya. Nah, kemudian kita ke atas ada L6. L6 ini perhitungan angsuran Bapak Ibu. Ya, perhitungan angsuran. Penghasilan yang menjadi dasar angsuran PPh 25 dia akan lihat dari laporan L1C tadi, lampiran 1C tadi laporan keuangannya. Penghasilan fiskalnya berapa. Karena tadi kan kita koreksi semua dari 0, nggak ada PPh 25-nya jadi
di L6-nya dia akan 0. Nah, untuk yang nomor 5, PPh yang terutang ini kan juga hasil dari kalkulasi ya. Nanti kalau memang ada yang harus dibayar dia akan muncul, tapi kalau nggak ada ya seperti kasus kita ini. Kemudian PPh nomor 5 kredit pajak. Kredit pajak itu dia akan ambil data dari L3. L3 tadi yang dipotong oleh pihak lain gitu ya. Nah, kalau ada udah langsung masuk ke situ. Kalau nggak ada nanti 0 gitu ya untuk L6-nya. Ini kan tadi ceritanya ada ya, di L3-nya ada datanya, jadi muncullah dia begini ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini kan L8 ya, karena ada lampiran 8 itu perhitungan pajak untuk yang 31E, karena memang ini skenario simulatornya seperti ini kita nggak bisa ganti, tapi untuk kasus kita tidak perlu memperhatikan yang L8 ini karena tadi untuk penghasilan kita dikenai PPh final semua. Lanjut aja mungkin ke L9 ya Bapak Ibu. L9. L9 apa itu Bapak Ibu? Daftar penyusutan. Nah, daftar penyusutan itu kita bagi menjadi 3 bagian besar. Ada harta berwujud, ada harta apa berwujud, kemudian bangunan, tanah dan bangunan, kemudian bangunan ya, harta berwujud, bangunan, kemudian harta tidak berwujud. Jadi itu dulu yang dilihat. Pembagiannya ada 3, harta berwujud, bangunan, dan harta tidak berwujud. Jadi bangunan ini dia dipisahkan, dia ada bagiannya sendiri. Coba dilihat yang pertama yang harta berwujud. Harta berwujud bisa dilihat lagi ini apa dulu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 lainnya ya gitu ya. Nah nanti silakan Bapak Ibu masukkan daftar penyusutannya sesuai dengan kelompoknya gitu ya. Sesuai dengan kelompoknya di input di sini. Nah cuman Bapak Ibu boleh lihat di atas lagi. Dia ada impor data gitu ya. Nah kemungkinan dia nanti bisa impor jadi pakai XML. Infonya sih kalau untuk yang penyusutan ini sepertinya akan ada migrasi data juga Bapak Ibu ya. Migrasi data dari yang sebelumnya. Coba ke bawah dikit Mas. Oh enggak ya, enggak ada ininya. Nah jadi nanti kalaupun memang ada yang mau dari hasil migrasi itu nanti bisa gitu ya. Mau nyoba Bu? Boleh? Boleh mungkin ya. Kelompok 1 katakanlah ya. Diklik terus habis itu apa? Furniture. Nah, jenis hartanya diisi furniture, orangnya misal 2023 begitu ya. Sorry. Agustus 2023. Nah, biaya perpeliharaannya misal 450 juta lah gitu. Kemudian nilai sisa buku fiskal tahunnya berapa? Katakanlah 337.500. Nah, metode pengusutannya silahkan pilih komersial apa, fiskal apa. Di sini kita pilih garis lurus semua ya. Kemudian nilai penyusutan dan berjalannya 112.500 katakanlah. Nah, untuk kolom keterangan dia kan tidak berbintang ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh diisi, boleh tidak. Mungkin dibunyikan furniture 1 set, itu boleh. Dan misalkan Bapak Ibu punya aset yang memang sama gitu ya, beberapa aset memang sama jenisnya, tipenya, tahun perolehannya sama, biaya perolehannya sama. Bapak Ibu mau inputkan di dalam satu account, satu
aset itu nggak apa-apa. Tapi jangan lupa dibunyikan di kolom keterangannya. Jadi misal beli apa ya, motor 4 gitu ya, nanti di bawahnya ya 4 unit, atau ini furniturnya 4 unit furniture, 4 set furniture kayak gitu. Tuh. Tapi yang sama-sama aja Bapak Ibu kalau jangan gitu ya, dibikinkan sendiri gitu ya. Oke. Kalau sudah nanti diklik simpan. Nah, sekarang coba apa namanya bangunan. Jadi hanya wujud ya Bapak Ibu. Diklik ada bangunan. Ketemu enggak? Biasanya kalau di kantor suka nggak ketemu nih wajib pajak. Nah, yang ini Bu. Nah, bangunan. Di bawah lagi. Nah, ini nih bangunan. Bangunan ada permanen dan ada tidak permanen. Nah, ya permanen boleh sambil diklik. Yang permanen coba kita inputkan. Nah, jenis hartanya bangunan untuk usaha gitu ya. Tahun perolehannya 2023, biayanya berapa itu ya? Diinputkan 12 miliar apa berapa? 12 miliar. Kemudian nilai bukunya 11 miliar 400 juta katakanlah. Nah, penyusutan garis lurus, fiskal garis lurus, kemudian tahun ini dia penyusutannya 600 juta. Nah, oke, ke bawah. Keterangannya boleh dikasih keterangan itu untuk apa? Kantor kah, gudang kah, gitu ya. Atau lokasinya di mana, nah itu boleh. Boleh ke bawah, lalu diklik simpan. Oh dia nggak bisa scroll gitu ya? Mesti minim kecilin ya? Oh ya Bapak Ibu kalau nggak bisa menemukan tombol simpannya dikecilkan tampilan layarnya ya. Tampilan webnya dikurangi. Nanti bisa diklik simpan. Ini bangunan ada permanen, ada tidak permanen, Bapak Ibu boleh tekan sedikit. Ini ada sih, Bapak Ibu. Ada gambar penyusutan fiskal ya. Satunya sertifikat fiskal komersial berapa. Nah yang komersial nanti silahkan diinputkan di kolom situ ya. Tuh. Oke, nah tuh ceritanya nggak beda gitu ya. Jadi itu untuk yang L9 penyusutan. Gimana Bu ngisinya sejauh ini? Aman. Ibu yang di sini bagaimana? Lebih mudah ya? Hah? Mencari Karena mungkin masih permulaan ya, masih baru. Ini untuk penyusutannya kok ini ya Bu, yang nggak menghitung sendiri. Menghitung sendiri gimana nih Bu maksudnya? Oh ya, ini harus diinputkan gitu ya Bu ya nilainya. Iya memang dia tidak otomatis menghitung Bu. Jadi nanti Ibu inputkan sendiri gitu ya. Tapi nanti ada XML-nya kok Bu kayaknya. Nanti lebih mudah ya. Oke. Itu masa penyusutan. Bedanya kelompok 1, 2, 3, 4 itu ada penyusutan 4 tahun kah? 8, 16, 20 itu PMK 72 ya? Penyusutannya kalau lebih lanjut kalau nggak salah 72. Nanti coba. Saya juga agak lupa. Tapi kalau kelompok penyusutan ada di undang-undangnya ada ya, untuk pembagiannya, UPPH-nya. Tapi kalau untuk kayaknya ada aturan lebih turunannya lagi yang di PMK 72. Nanti sambil dicek.
seperti itu. Jadi infonya memang ada migrasi, tapi nanti mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan lagi untuk isiannya. Kalaupun nanti harus input, ada fasilitas impor data, gitu ya, untuk yang penyusutan. Oke, sekarang kita ke L11B. Bapak Ibu, L11B ini dia adalah lampiran yang wajib, yang default pasti akan muncul. Jadi dia adalah untuk menghitung biaya pinjaman yang boleh dibebankan. Kalau memang ada biaya pinjaman, itu kan memang tidak semua boleh dibebankan sesuai dengan biaya pinjaman tersebut gitu ya. Ada yang dikoreksi. Nah, di L11B ini adalah tempat untuk melakukan perhitungan tersebut. Ini saya sampaikan saja ya Bapak Ibu ya sebagai informasi saja. Nah, di L11B ini ada perhitungannya. Yang pertama kita lihat itu adalah EBITDA dengan menggunakan EBITDA, earning before interest, tax and amortization. Yaitu. Nah, depreciation and amortization. Nah, dia ini angkanya akan otomatis keluar dari isian Bapak Ibu di lampiran-lampiran laporan keuangan tadi. Dia akan otomatis keluar. Di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penggunaan EBITDA untuk menghitung biaya pinjaman yang boleh dibebankan itu sudah ada. Tapi aturan turunannya, bagaimana mekanisme perhitungannya dengan menggunakan EBITDA ini beda, Bapak Ibu. Sehingga sampai saat ini kita mengenalnya mungkin adalah menggunakan debt to equity ratio. Nah, apakah yang ini harus diisi, lampiran ini harus diisi? Yaitu kan kalau memang dia ada biaya pinjaman saja, itu memang wajib pajak yang seperti itu harus mengisi L11B-nya. Tapi kalau memang tidak diperlukan, ya kemungkinan kita di EBITDA-nya ini kan sudah otomatis ya Bapak Ibu ya. Karena sudah otomatis, sudah wajib, ya seperti ini. Nanti kalau ada aturan lanjutannya bagaimana ngisinya, nanti kita informasikan lagi. Kalau menggunakan EBITDA. Kalau menggunakan DER, itu menggunakan DER, EBITDA-nya ini nanti dinolin semua Bapak Ibu. Dinolin semua, baru nanti yang bagian 2 itu bisa ditambahkan untuk mengisikan rincian utang, kemudian modal, dan juga perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan. Itu ya. Ya saldo utang ya tentunya nanti utang-utang apa saja yang dimasukkan di situ itu kreditur ya Bapak Ibu. Yang memang utangnya ada biaya pinjaman atau bunganya. Tuh. Untuk pengisiannya nanti ada di PMK 169 2015. Ada bunganya ya? Iya, bunganya sudah dari bank yang pakai. Hitungannya. Bunga. Kreditur ya. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di situ, diklik tambah, itu nanti ada pihaknya itu dia afiliasi atau yang independen, yang meminjamkan. Ini memang kalau di final semua. Final. Jadi kan untuk itu kan mungkin kurang ini juga. Enggak kurang relevan betul. Ya ini cuma saya sampaikan aja. Gitu ya. Karena ini menghitung bahwa pinjaman itu bisa dibebankan gitu kan. Kalau 4 Bapak Ibu dikoreksi kan ya. Tuh ya. Tuh gimana tuh? Kebanyakan. Ya mungkin nanti sambil dilihat ya nggak semua sama ya. Nanti bisa kita cek lagi ya Bu di PMK 169 2015. Atau di, iya benar ya 169 ya. Agak lupa saya. Ya, kalau ada bunga pinjaman sepertinya harus diisi Bapak di situ. Kalau pinjaman yang tidak berbunga tidak. Katakanlah ada gitu ya. Nah, itu baru. Tapi kalau Bapak mau melihat bagaimana tata cara ngisinya, boleh lihat di PMK 169.
Nanti mungkin kita share boleh materinya. Yang 169. Soalnya ada perbandingan seperti itu sih Bu. Nah, oke kalau sudah lampiran L sebelumnya, ini kita nggak simulasikan ya hari ini ya. Ditutup bisa. Kalau sudah semua, diisi utangnya, modalnya nanti di bawah ada perhitungannya. Yang boleh dibebankan itu kan perbandingannya 4:1. Kalau misalkan lebih dari 4:1, berarti harus ada yang dikoreksi. Cuman yang dikoreksi itu nggak otomatis kan di korteknya. Jadi Bapak Ibu ya sebetulnya nggak otomatis infonya gitu. Kita melakukan perbandingannya saja, tapi nanti kalau yang boleh dibebankan dia nggak otomatis. Makanya kalau mau melihat rinciannya nanti kita lihat PMK-nya. Itu yang tadi saya sampaikan kan untuk beban bunga itu nggak semuanya boleh dibebankan Pak. Perbandingannya harus 4:1. Untuk rata-rata utang sama modalnya itu perbandingan utang sama modal itu 4:1. Katakanlah dia nggak 4:1, berarti harus dihitung yang boleh dibebankan hanya sampai 4:1 saja. Itu yang tadi saya bilang ada di PMK 169 untuk contohnya perhitungannya. Maksudnya 4:1 itu DER-nya tadi. Betul. Jadi bukan nggak boleh ngomong, maksudnya semuanya. Berarti maksimal pinjamannya 4 kali modalnya. Enggak, ini untuk itu apa maksudnya untuk pembebanan keuangan ya Pak. Ya. Bukan sih punya utang itu enggak gitu. Maksudnya kalau memang perbandingannya bukan 4:1, nah itu berarti harus dihitung uang untuk pembebanannya gitu. Terus kalau misalnya untuk pinjaman, nah itu badannya apa saja? Misalnya apakah misalnya non perbankan, misalnya yang lain, misalnya mungkin pribadi apa mungkin Iya, gitu. bunganya sih Pak. Oh, berarti bunganya ya. Oh. Coba nanti saya cek lagi 169 ya Pak ya. Ya, baik. Kita cek lagi. Kasih. Ya. Kita Bapak Ibu sudah kita naik ke atas terus ke induk. Cek lagi induknya. Nah, di induk bagian C ini ada isinya Bapak Ibu ya, di nomor 2 ya. Itu adalah hasil dari kita mengisi L4. L4 juga ya ada penghasilan finance 5M. Nah, masuk lagi di situ. Tuh ya. Balik lagi. Kemudian ada yang memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dia 50 juta juga dari L4 ya. Oke. Kemudian untuk yang lainnya sudah otomatis terkoreksi jadi penghasilan itu ada enggak nol. Kalau enggak nol berarti tadi belum dikoreksi gitu ya. Nah, kalau semuanya sudah cocok, tinggal ke bawah. Kemudian tadi, oh ya oke, ini bagian E ini ada kredit pajak, jadi masuklah dia dari L3 tadi gitu ya, karena ada ini penghasilannya, ada kredit pajaknya, maka dia ada lebih ya ke bawah, perhitungannya otomatis. Nah kalau pasti nanti ada pertanyaan mau dikembalikannya lewat pemeriksaan atau lewat pendahuluan. Tuh. Oke, karena ceritanya di kerjanya gitu ya. Oke. Kalau saya sudah hasilnya ada pernyataan silakan dicentang, tuh ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai diklik apa Bapak Ibu? Bayar dan
lapor. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu klik bayar dan lapor, ada notifikasi bahwa angkanya itu harus sama, misal antara jumlah penghasilan final yang ada di Indu dengan yang ada di mana gitu harus sama gitu ya, di L4. Nah, jadi akan ada notifikasi untuk memastikan. Sama juga dengan lampiran-lampiran, kalau memang lampirannya itu eh, ada yang harus Bapak Ibu upload, maka tentunya akan merah dan tidak bisa disimpan gitu ya. Oke. Kalau sudah nanti bayar dan lapor, nanti keluar itu pilihan mau billing atau pakai depositnya. Nanti kalau pakai billing ya silahkan nanti klik billing, nanti SPT-nya akan pindah dari konsep ke SPT yang menunggu pembayaran kalau sudah dibeli. Jadi SPT yang dilaporkan, setelah itu nanti Bapak Ibu boleh kalau mau download bukti penerimaan SPT-nya bisa, download PDF SPT juga bisa, tapi induk aja yang bisa di-download ya. Kalau nggak masuk juga kan nggak bisa ya. Nah ya, itu memang ya sudah, memang gitu ya bisa. Tapi seperti tadi ya Bapak Ibu ya untuk melihat isi SPT-nya. Gitu. Ini ya ada yang slide materi yang terakhir itu. Oke, siap. Materinya sudah Bapak Ibu nanti ke pihak Rei Jatim untuk Bapak Ibu semua, tapi nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan melihat sektor usaha yang lain gitu ya, itu ada di Pajak Go ID/Cortex itu ada Bapak Ibu, salindernya sudah disiapkan. Lalu kalau memang Bapak Ibu di sebelah situ sudah ada untuk laporan keuangannya, itu formatnya yang seperti apa sektor usahanya. Nanti boleh sambil dilihat-lihat dulu karena kita masih ada waktu kan sampai nanti tahun depan ya, tinggal berapa bulan lagi gitu ya. Nah, yang ini maksud saya. Nah, ini nanti bisa dicek di sini. Simulator ini juga bisa Bapak Ibu gunakan lagi nanti kalau masih mau mencoba-coba boleh. Cuman memang simulatornya didesain untuk sektor dagang saja Bapak Ibu kebetulan. Baik, kira-kira seperti itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu, mungkin Bapak Ibu ada yang, gimana ini? Langsung saja ya Pak ya. Oke. Kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan tentang pengisian, tata cara pengisiannya, boleh. Yang dilaporkan, iya. Jadi yang dilaporkan SPT tahun 2025, berarti apakah laporan keuangan tahun 2025 diaudit? Mm-mm. Ya, betul. Oh ya. Dia diaudit jadi enggak? Ini enggak tahu apa, memang enggak tahu. Enggak ada apa kita ya. Jadi terus karena kita semua nanti langsung harus diaudit gitu enggak ya? Ya ketentuannya mengikuti ini gitu ya. Jadi yang diaudit tadi itu pilihnya ya sesuai dengan tahun pajak tersebut, laporan keuangannya diaudit atau enggak. Nah itu nanti diisikan. Kalau memang enggak ya pilih enggak aja. Gitu. Oh, terus putus.
Gitu Pak. Lagi mungkin. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Aku mau tanya mengenai pencatatan tadi kan pendapatan itu dividen ada ya. Kalau untuk penjualan aset apakah sama dimasukkan ke kolom situ? Penjualan aset. Ada aset yang dijual gitu. Masuk pendapatan. Lainnya. Kan Oh tadi iya, yang iya. tadi kan. Ya, jadi kalau memang ada pendapatan lainnya, ya nggak apa-apa. Tetap masuk ke dalam, maksud Bapak dimasukin ke mana? Nah, Dividen tadi ya. karena itu ada bagiannya tuh Pak. Dia yang operasional di atas pendapatan lainnya. Ini operasional nih. Yang ke bawah ada yang pendapatan non usaha di bawah, beda lagi. Nah, ini ada pendapatan non usaha lainnya. Jadi di non usaha masukkan situ gitu ya. Eh, ya, betul gitu. Kalau memang ada aset yang dijual, kalau nggak PKP, oh enggak dong Bu. Kalau kan itu kalau PPN muncul kalau memang yang menyerahkan pengusaha kena pajak. Jadi memang untuk yang ini ya Pak ya, untuk akun-akunnya masih belum ya. Wajib-wajib juga sih kemarin karena memang sudah template gitu ya, mungkin kan nggak sama gitu ya dengan Bapak Ibu semua laporan keuangannya. Coba nanti sambil dilihat menurut sifatnya akunnya itu masuk yang lebih cocok yang kemana gitu. Itu mungkin Pak ya. Terima kasih. Iya, iya Pak. Itu sih permasalahan kalau diserang kalau diserang ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, yang ini bagus. Ada sektor properti di situ ya. Oke, sektor usaha gitu ya. Di situ ada sektor tadi Bapak sampaikan di itu nanti coba cek Bapak untuk lampirannya sebenarnya di kan sudah ada akunnya. Tapi Bapak Ibu kalau di detail akunnya, ya silakan pakai itu. Properti apa Pak ya? Bukan yang infrastruktur ya, saya juga kurang. Properti ya. Ya. Oke ya, baik. Kalau nanti itu memang masuk ibu dipakai gitu ya Pak. Karena kan mungkin satu dengan yang lain. Oleh saya nggak bisa gitu nggak bisa. Karena memang sektor usahanya real estate lebih ke properti. Coba cek untuk laporan keuangannya. Kalau memang di situ cocok, nggak apa-apa gitu dipakai gitu ya. Sesuai dengan keuangannya memang berbeda. Ada coba cek gitu ya laporan keuangannya. Dia memang agak berbeda-beda gitu ya. Oke, ada lagi yang Zoom ya? Yang Zoom yang mana? Udah dijawab ya? Oh, dibacain kah? Oke. Aduh, L4 penghasilan
penjualan rumah 2,5%, rumah subsidi 1%, dan persentase berbeda. Oke, siap. Sudah dijawab ya ini ya. Memang sebenarnya kalau untuk elemen Bapak Ibu kan sebenarnya lah. Nah itu memang saya masih agak ini ya. Apakah nanti otomatis masuk dengan preview itu? Karena Bapak Ibu kan bikin bukti potongnya tuh SPAN ya, diunifikasi, ya kan? Untuk lapor. Nah, kalau memang masuk ya nanti bisa dicek data-datanya. Kalau memang saya lihat ya bisa dibedakan gitu ya. Ada tambahan Pak Kuding? Enggak. Terima kasih Mbak Gisel. Terkait dengan izin menambahkan saja sedikit untuk aktif ataupun pembayaran final yang itu memang kita create melalui Cortex, memang berdasarkan informasi yang kami peroleh akan terprofil otomatis Bapak Ibu. Baik itu nanti kan spektrumnya banyak ya, ada yang misalkan UMKM seperti itu yang sudah kena PPh pasal 22. Kalau di sini misalkan REI ini kan terkait dengan kesejahteraan sendiri. Intinya bahwa apapun yang kita buat lewat Cortex di menu posting SPT nanti mungkin bisa berapa ya. Ini adalah bentukan simulator awal dengan dengar ini akan jadi profil atau jadi posting, tapi intinya akan menarik data-data yang Bapak Ibu buat di melalui Cortex. Nah, yang jadi concern adalah ketika data itu terkait dengan pihak lain, pihak ketiga, itu yang mungkin membutuhkan input sendiri. Misalkan kalau kita bicara impor misalkan gitu ya, itu ada dari data bea cukai misalkan, itu yang tidak tersinkron langsung. Tapi kalau ini murni dari Cortex, ini akan di preview otomatis. Kurang lebih seperti itu. Jadi akan tertarik gitu. Oke, terima kasih Mbak. Tapi kalau nggak muncul ditambahkan Iya. gitu. Oke. Oke. Itu oke. Oleh Bapak Ibu tadi yang terkait dengan apa namanya pinjaman itu sudah dicek lagi di PMK 169 2015 kalau memang eh, pinjaman perbandingan antara utang dan modal itu dikecualikan untuk wajib pajak yang sebelum hasilnya dikenakan PPh final. Jadi kalau memang Bapak Ibu final tadi saya bilang kan kurang relate memang ya. Jadi untuk yang dikenai seluruhnya dikenai PPh final itu dikecualikan. Nanti silakan dicek lagi di PMK 169 gitu. Berarti sudah. Oke. Begitu Bapak Ibu, ada lagi? Mungkin perlu penyesuaian memang ya. Banyak banyak yang berubah. Tapi kalau saya tanya gimana Bu? Lebih mudah ini? Nggak tahu. Ya, tapi mau cek yang lain yang apa lampiran tadi laporan keuangannya item-itemnya coba dicek di lampiran per 11. Kalau nggak salah halaman berapa ya 500-an mungkin lampiran itu karena banyak ya Bapak Ibu lampirannya ada 1000 halaman gitu. Nanti dicek per 11 2025. Gitu Bapak Ibu. Freelance marketing. Oh ini mungkin bisa dijawab nggak Bapak Bu? Maksudnya ya dia PPh 21 ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk freelance marketing dia ikutnya marketing itu bukan pegawai ya dia. PPh 21 bukan pegawai. Itu hitungannya 50% dikali penghasilan yang kita berikan. Nanti bikinnya di kotak BP21. Nah kalau yang tukang bangunan ini mungkin lebih ke pegawai gitu ya. Kalau memang karena dia ya tukang ya harian. Nah kalau untuk harian ini Bapak Ibu ada PMK 168. PMK 168 untuk pegawai bangunan kalau dia berbulan 150.000 sehari. Nah, yang dapat 20%. Tapi ada 6% kemudian tidak diberikan enggak gitu ya. Jadi kalau untuk pegawai harian yang sifatnya harian itu meskipun dia 0
pemotongannya 0 tetap dibuatkan bukti potongnya. Kan sekarang pakainya NIK, bukan berarti yang bersangkutan itu harus aktif ber-NPWP gitu ya. Jadi NIK-nya didaftarkan di Cortex. Nanti dimasukkan NIK-nya yang bersangkutan, dibuatkan bukti potongnya, tapi nilainya 0 gitu ya. Ini mungkin juga jadi apa? Untuk Bapak Ibu yang lain juga mungkin nggak cuma pegawai kan wajib pajak bilang Bu, ini masih sampai saat ini masih pakai NPWP tampungan katakanlah gitu kan. Ini nggak bisa dibantu apa untuk apa namanya secara massal ke sistem Cortex. Ini semua sejauh ini ada ya. Ya memang kalau untuk yang pegawai tetap, dia nanti kan konsekuensinya kalau nggak masuk ke mana? Ke Cortex nggak bisa bikin A1, ya kan Bu Pertamina nggak bisa dibikin. Kalau yang lain seperti apa ya sama aja seharusnya didaftarkan dengan register only kalau memang belum memenuhi apa syarat sebagai subjek pajak gitu ya. Jadi didaftarkan register only. Sampai sekarang sih masih belum ada ya informasi untuk masalah belum ada ya kan? Belum. Gitu. Ya kalau ini tidak harus NPWP ya Pak ya. Cuman kan kita pakainya NIK. Jadi NIK-nya register only gitu Pak. Register only itu berarti dia tidak aktif sebagai NPWP. Gitu. Keluar ya 99. Iya gitu maksudnya. Nah 99 itu kan NPWP tampungan. Kalau untuk yang pegawai tetap memang nantinya harus didaftarkan NIK-nya. Karena sebenarnya mekanismenya sampai saat ini bupatnya dibetulkan gitu. Jadi sebaiknya tetap didaftarkan di dalam sistem Cortex. Didaftarkan di sistem Cortex itu bukan berarti beraktif NPWP-nya. Jadi kan cukup terdaftar saja gitu. Boleh Kak? Daftar di sini apa Ibu bisa nggak ya konteksnya? Nah daftar di sini, terus nanti apa namanya perorangan atau badan kalau nggak salah. Oh ya pengguna baru daftar di sini, klik. Nah kemudian pilih perorangan. Perorangan punya dengan NIK atau klik dengan NIK, tapi pilih yang hanya registrasi. Jadi bukan pendaftaran dengan aktivasi NIK. Sama juga kalau yang pegawai-pegawai yang istri yang gabung suami. Itu kan kalau harusnya suami itu daftarkan istri ke apa namanya daftar pegawai suami. Dengan didaftarkan seperti itu nanti langsung apa otomatis terdaftar di sistem Cortex. Tapi kalau memang istrinya baru masuk ke daftar keluarga suami, pakai cara yang tadi itu bisa. Jadi hanya registrasi. Karena kan istrinya kan NIK-nya tidak aktif sebagai NPWP. Yang aktif adalah NPWP suaminya. Jadi di sistem Cortex ada pilihan. Punya NIK tidak punya. Terus ini mau registrasi atau tanpa tanpa aktivasi gitu ya. Jadi yang pilih hanya registrasi. Itu ya. Itu mungkin nah ini di luar topik ya. Ya masalah sponsor. Kan kalau ikan sistem Cortex. Nanti asal tidak bisa tekan. Ayo gitu ya. Terus mereka setelah didaftarkan sembako sendiri betul kan iya sudah didaftarkan masih ada waktu mumpung apa
kita langsung langsung. Ini mungkin bisa dengan kejadian pribadi ya. Oh, kita sapa, betul. Ya, mungkin bisa diadakan barangkali teman-teman nanti pulang di kantor. Kak, kan gitu. Bisa mungkin di-share, Bu Gisel. Bentar ya Pak, saya cari dulu lupa. 08 berapa Kak? 081 Tik. 10. 1. 210 itu adalah nah, itu berarti juga Langsung ke masing-masing ya. bisa kalau kami di Sidoarjo Pak, jadi wilayah terjadi Sidoarjo Gresik gitu-gitu. Ya. Kalau sudah kami jadi tim satu nanti juga final. Sama Bu ya. Betul. Ya. Yang kita nggak tahu ceknya juga. Iya. Untuk bisa menghubungi kami kalau misalkan ada pertanyaan. Pak. Baik, terima kasih Bu Gisel. Mungkin bisa ada di belakang teman-teman bagus, mungkin ada di belakang. Cukup? Ya. Sudah, berarti terima kasih atas hari ini Bu Gisel dan Mas Doni juga. Ini nggak agak besar kayaknya ya karena sistem baru pasti di awal kita sedikit kesulitan nanti lama-lama lancar insya Allah gitu. Oke, sudah tidak ada yang bisa kalau nggak bisa masing-masing atau itu jadi Pak Rizky ada tambahan Pak? Cukup? Iya. Baik, ini sekian apa sudah cukup juga. Oke, mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak cukup, nggak ya Mas? Oh ya, oke, iya. Ini peserta tadi ya. Kita dengan yang lain. Bisa berdiri di sana. Sebelah sini, biar imbang.